Saya dan Kleopas, berdasarkan Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari Minggu Kebangkitan, saya dan Kleopas memutuskan untuk berangkat ke Emmaus, sebuah kampung yang berjarak 7 mil dari kota Yerusalem. Sulit menggambarkan perasaan hati saya dan Kleopas. Mungkin kami kecewa, marah, takut, putus harapan, sehingga kami memutuskan untuk berangkat meninggalkan Yerusalem yang mencekam dan merenggut harapan kami. Yesus yang kami jagokan, bagi kami dia adalah nabi. Ia hebat, bahkan berkuasa dalam perkataan dan pekerjaannya. Ia calon pemimpin yang kami andalkan untuk kebebasan tanah Israel, sehingga berjaya kembali seperti zaman Daud atau zaman Salomo. Namun pada hari Jumat itu, tanpa perlawanan ia membiarkan dirinya ditangkap, diadili, disiksa, disalib dan mati dengan cara yang paling hina. Orang banyak mencibir, ahli agama mencela. Kami dibuli habis-habisan. Sesak dada ini. Dan kami pun berjalan dengan kepala tertunduk menyusuri jalan-jalan di kota Yerusalem, berharap tidak ada yang mengenali. Setelah melewati perbatasan kota, barulah kami berani bercakap-cakap dan membicarakan tentang Yesus yang telah mati dengan hukuman yang hina itu. Entah dari mana seseorang menghampiri kami dan bertanya tentang apa yang kami percakapkan. Dengan muka muram kami berhenti, dan Kleopas dengan nada sedikit gusar berkata, "Apakah engkau satu-satunya orang yang ketinggalan trending topik di Yerusalem?" Entah karena apa kami tidak mengenal dia yang berbicara, pun tidak kami sanggah saat dia berkata bahwa kami bodoh dan lamban, sehingga tidak percaya tentang apa yang sudah dikatakan para nabi. Tanpa terasa kami sudah masuk kampung Emmaus, dan akibat desakan kami dia bersedia masuk rumah dan makan bersama dengan kami. Saat orang asing ini makan, ia mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Seketika itu juga kami mengenal dia, Tuhan Yesus yang selama ini kami puja. Namun sekejap itu pula ia lenyap dari hadapan kami. Sesaat kami termangu, namun segera kusadarkan Kleopas. Mari kita pulang ke Yerusalem. Kita kabarkan berita ini. Benarlah yang para wanita itu sampaikan. Yesus sudah bangkit. Peristiwa ini menggugat aku, dan aku berkata dalam hati, betapa mudahnya kita tidak mengenali Tuhan dan kuasa-Nya di saat kita kecewa, marah, dan asa yang terpenggal. Masalah kehidupan, cita-cita dan harapan yang tertunda, kekhawatiran, jika tidak disikapi dengan baik, dapat merenggut pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus yang sudah menang dan bangkit. Aku juga merasa bodoh dan lamban, entah karena apa. Mungkin kurang belajar firman, kurang baca firman Tuhan, atau malas beribadah dan menyembah Tuhan, menganggap remeh pengajar, gembala, pendeta, sehingga kemajuan imanku tidak nyata dan menjadi gagap Alkitab. Lantas apakah obat dari kebutaan, kelambanan, dan kebodohanku terhadap firman Tuhan? Aku resah sampai akhirnya aku terkenal. Saat bersekutu dengan dia di meja perjamuan itu, mataku dan Kleopas terbuka dan kembali mengenal dia. Iya, aku harus bersekutu dengan Tuhan Yesus setiap waktu sepanjang kehidupan.